Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Kita lihat bersama sejumlah sentimen pasar yang mempengaruhi. Kita lihat ada rekor, BBCA cetak pertumbuhan laba bersih 29,6% menjadi 40,74 triliun rupiah full year 2022. Kemudian ada perusahaan bidang logistik, PT Jasa Berdikari Logistik atau Laju akan IPO hari ini. Target dana segar sekitar 70 miliar rupiah. S Hardware atau ACES jadi penghuni baru indeks LQ45 dan sahamnya cenderung mengalami kenaikan. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi di mana masih ada libur tahun baru China. Kemudian dari Jepang ada indeks harga konsumen inti Tokyo Januari dan juga year on year. Dari Eropa ada pidato Gubernur ECB Lagarde dan dari Amerika Serikat ada indeks harga belanja personal atau PCE inti Desember dan juga year on year. Sementara pemirsa dari emiten dari dalam negeri akan ada pembayaran dividen tunai dari BBRI, RDTX, pembayaran dividen tunai, BKSL, KUM, HMTD, GOL, RUPS, dan IPO nanti dari Laju. Kita review IHSG, rebound ke area positif hingga akhir perdagangan hari Kamis naik 34 poin atau 0,51% ke level 6.864. Sektor transportasi paling perkasa naik 3,72%, sedangkan sektor energi terlemah turun 1,9%. Update dari Asia pemirsa, Nikkei terpantau mengalami pelemahan, Straits Times dari Singapura menguat, kemudian Kospi Korea menguat, sementara Hang Seng juga menguat. Oke, cenderung agak mix tapi masih lebih didominasi oleh penguatan. Sudah hadir melalui video conference Mas Robertus Yanuar Hardi, Senior Research Analyst PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Robertus, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Kemarin IHSG melanjutkan rebound sampai dengan penutupan sesi dan dipimpin oleh kenaikan sektor transportasi. Bukan hanya kemarin ya, sudah beberapa waktu sejak awal tahun ini transportasi memimpin kenaikan. Apa yang menjadi sentimen utama menurut Mas Robertus? Ya tentu saja karena sudah tidak lagi diberlakukannya status PPKM, kemudian mobilitas masyarakat yang juga sudah mulai meningkat. Kita juga lihat ada angka penjualan mobil dan motor yang juga sudah mengalami peningkatan cukup signifikan kan ya. Jadi sebenarnya untuk sektor transportasi, udah baik itu yang mengangkut penumpang maupun barang logistik, itu ya kita masih meyakini masih akan tetap bisa cukup positif sih prospeknya. Karena kan ke depan juga dengan kalau kita meyakini ya bahwa industri mungkin transportasi ataupun jasa logistik yang lainnya itu masih akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekspektasi pertumbuhan dari sektor consumer, logistik, e-commerce itu juga ya tentunya menyediakan dasar yang cukup baik untuk kita bisa salah satunya melirik di sektor transportasi ini juga seperti itu Mbak Prisma. Oke, ketika sektor transportasi bergeliat atau mengalami peningkatan, artinya pertumbuhan ekonomi kemungkinan juga akan semakin tumbuh. Ada pertumbuhan ekonomi di sana, begitu ya? Ya. Oke, salah satu yang menjadi perhatian adalah emiten Temas atau Temas TBK begitu ya, di mana selama 1 minggu terakhir naik 4,68%. Kemudian year to date atau sejak awal tahun kemarin ini menguat 26,48%. Kalau kita lebih spesial membahas emiten transportasi yang satu ini semenarik apa? Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya di sektor transportasi laut ataupun jasa logistik perkapalan gitu ya, ini memang dari sejak mungkin bukan hanya sepekan 2 pekan terakhir, tapi ya kita bisa lihat setahun terakhir itu juga mengalami peningkatan yang cukup berarti ya. Kalau kita melihat sebenarnya ini lebih dipengaruhi oleh mulai pulihnya aktivitas perdagangan dan logistik seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi dan industri, sehingga consumption itu mengalami peningkatan, termasuk juga permintaan untuk mendistribusikan barang melalui jasa transportasi laut. Termasuk di sini ada misalnya dry bulk carrier maupun juga yang mengangkut bahan-bahan energi misalnya minyak dan gas itu juga mengalami peningkatan. Dan kuncinya tentu saja seiring dengan semakin sudah meluasnya relaksasi
seiring dengan PPKM yang sudah diangkat, tentunya ke depannya ini akan menjanjikan atau berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat dan tentunya barang dan jasa juga akan semakin bergerak nih dan itu membutuhkan juga jasa sektor transportasi kan, terutama yang di logistik laut seperti tema seperti ini, Mbak Prisca. Ya, kalau kita lihat kinerja dari Temas ini selalu positif ya. 1 tahun terakhir kenaikannya sudah 100%. Kemudian kalau 3 tahun terakhir 2057%. Hanya tipis turun 1,6% di 6 bulan terakhir. Peluangnya bagaimana kalau memang ingin berinvestasi di Temas? Ya, termasuk sebenarnya kategori saham yang second liner ataupun third liner gitu ya. Meskipun sektornya itu menjanjikan, tapi mungkin ya secara liquidity masih agak kurang dibandingkan dengan saham-saham yang termasuk kategori blue chip. Tapi ya bukan berarti tanpa peluang juga. Kalau kita melihat, kalau kita meyakini gitu ya bahwa pertumbuhan sektor transportasi, jasa logistik, utamanya di laut, dan ini yang masih akan menjadi backbone gitu ya, tulang punggung pertumbuhan, karena kan menyangkut distribusi barang dan juga mungkin jasa ya. Nah ini tentu saja masih bisa layak untuk kita jadikan salah satu yang dipantau juga. Tapi bukan berarti yang di sektor-sektor lainnya ataupun saham-saham yang ada di sektor ini yang lainnya itu juga luput dari perhatian juga. Tapi ini yang merupakan kalau kita melihat menjadi salah satunya lah, salah satu yang bisa mencerminkan kurang lebih prospek daripada sektornya ini sendiri, yaitu Oke. jasa logistik yang bergerak di pengiriman di laut seperti itu. Dari kacamata Anda, support resisten Temas kira-kira di posisi berapa dan time frame-nya berapa lama? Ya, sebenarnya di posisi yang sekarang ini kita mungkin kemarin itu ada closing di sekitar 2460 ya. Tapi kalau kita perhatikan dia pernah mencapai tertingginya itu di kisaran 3200, 3300. Jadi kemungkinan kalau misalnya masih akan bisa bertahan di kisaran support itu yang supportnya sebenarnya masih agak jauh ya, 2200 sampai dengan 2300. Jadi Oke. kalau misalnya masih bisa bertahan di kisaran 2200 sampai dengan 2300, maka ada potensi untuk menguat itu kurang lebih di sekitaran 2700 sampai 3200 sampai Oke, 3300 2700 kembali. ada peluang akan diuji coba adalah level tertinggi selama 6 bulan terakhir dan akan menuju ke 3000-an level tertinggi selama 1 tahun kalau mampu bertahan di posisi 2200-an dan sekarang di 2460. Oke, itu dia untuk Temas. Nanti kita akan ulas lagi untuk emiten-emiten di sektor transportasi dan juga IPO dari emiten laju pemirsa. Kami segera kembali. Oke pemirsa, kita tahan terlebih dahulu perbincangan bersama dengan Mas Robertus terkait dengan saham-saham di sektor transportasi yang prospeknya ini tampaknya juga cukup cerah. Kita akan melihat bersama seremoni pencatatan perdana saham dari Laju langsung dari Bursa Efek Indonesia berikut ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan untuk beberapa sambutan, yaitu yang terhormat segenap jajaran dan Dewan Komisaris Direksi PT Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat segenap jajaran PT NH Korindo Indonesia. Yang saya hormati Otoritas Jasa Keuangan, yang saya hormati lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah membantu proses IPO PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Yang saya hormati investor yang telah mensukseskan penawaran umum perdana PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Yang saya hormati perwakilan pelanggan dan klien kami semuanya. Yang saya hormati para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara penawaran saham perdana kami. Yang saya hormati jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Karyawan PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Pada hari ini kami telah membuat satu pencapaian dalam sejarah perusahaan, yaitu kita berhasil menjadi bagian dari pasar modal Indonesia.
di mana kita menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode laju. PT Jasa Berdikari Logistik Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik dengan jumlah armada sekitar 450 armada, ya, dan tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Harapan kami ke depan dengan menjadi bagian dari pasar modal Indonesia, kami dapat menerapkan praktek good corporate governance sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi investor dan pemangku kepentingan. Demikianlah, sekian sambutan dari saya. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan PT Jasa Berdikari Logistik Tbk, kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya James Budiarto Chandra Kesuma, Direktur Utama PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Mari kita sama-sama berinvestasi dengan saham laju. Terima kasih Bapak James, kami silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah informasi pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Kepada Ibu Andina Rahma, kami silahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini, Jumat 27 Januari 2023, perdana kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. PT Jasa Berdikari Logistik Tbk bergerak dalam bidang usaha jasa logistik terintegrasi, masuk dalam sektor transportation and logistik dan subsektor logistik and deliveries. PT Jasa Berdikari Logistik Tbk dicatatkan dengan kode saham LAJU dengan jumlah saham yang dicatatkan 2.149.840.000 saham dengan rincian saham pendiri 1.449.840.000 saham dan penawaran umum 700 juta saham. PT Jasa Berdikari Logistik Tbk, jumlah waran seri 1 140 juta waran. Berikut informasi pengurusan dan pengawasan PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Dewan Komisaris Erik Christian Samalo, Komisaris Utama Dimas Teguh Mulyanto, Komisaris Independen Immanuel Julius S. Suyono, Direksi Direktur Utama James Budiarto Chandra Kesuma, Direktur Antonius Edison Siregar, Corporate Secretary Antonius Edison Siregar. Berikut informasi data keuangan PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa menit lagi kita akan mengikuti prosesi penekanan layar sentuh.
dalam rangka pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. Sebagai informasi, perdagangan sesi 1 di Bursa Efek Indonesia dimulai pada pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 11.30. Selanjutnya untuk perdagangan sesi 2 akan dimulai pada pukul 13 dan akan berakhir pada pukul 15. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada 6 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Nantinya kita juga akan menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Kami undang untuk naik ke atas panggung Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Berdikari Logistics Tbk dan Direktur PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Irfan Susandi. Sebagai informasi, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk merupakan perusahaan ke-10 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Masuk pada sektor transportation and logistik. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada 4 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Kami informasikan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan dimulai tepat pada pukul 9 dan berakhir pada pukul 11.30 untuk sesi pertama. Dilanjutkan pada pukul 13 sampai pukul 15 untuk sesi kedua. Tiga menit 50 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk Jumat 27 Januari 2023. Sebagai informasi, penekanan layar sentuh pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk nantinya akan dilakukan oleh Direktur Utama PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. 2 menit 45 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk yang juga merupakan perusahaan ke-10 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, 1 menit 58 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Nantinya kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Satu menit 30 detik lagi.
Baik, 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Kami undang untuk bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Direktur Utama PT Jasa Berdikari Logistics Tbk bersama Dewan Komisaris dan direksi lainnya. Tiga 30 detik lagi menuju pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pencatatan perdana saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Jasa Berdikari Logistik Tbk telah terjadi pada posisi harga Rp135. Total frekuensi sampai dengan saat ini sebanyak 681 kali transaksi dengan total volume saham sebanyak 177.000 untuk total nilai transaksi sebesar Rp2,65 miliar. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 6901.646 atau mengalami kenaikan sebesar 0,63% dari indeks penutupan hari kemarin. Saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk masuk dalam sektor Transportation and Logistik. Indeks untuk sektor tersebut saat ini berada pada posisi 1792.43 atau mengalami kenaikan sebesar 0,66% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Jasa Berdikari Logistik Tbk. Transaksi PT Jasa Berdikari Logistik Tbk saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp135 atau mengalami kenaikan sebesar 35% dari harga perdana. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita kembali kepada pembawa acara. Baik, kepada para VIP yang berada di atas panggung, kami persilakan untuk maju 2 langkah ke depan untuk mengikuti prosesi penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham. Itu dia pemirsa terkait dengan seremoni IPO dari emiten pendatang baru di sektor transportasi dan juga logistik, di mana saham Jasa Berdikari Logistik atau laju naik 35% atau sebesar 135 dengan kenaikan 35 poin. Dan kita simak pemirsa deretan pembukaan perdagangan dari IHSG, kemudian saham yang menjadi gainers dan juga losers berikut ini. Dari indeks harga saham gabungan, pemirsa kita lihat bahwa IHSG hari ini dibuka naik 0,56% di 6.903. Akhirnya berhasil ke 6.900. Jakarta Islamic Index naik 0,33%, LQ45 naik 0,83%. Kemudian dari gainers ada BBCA yang baru saja merilis kinerja full year 2022 dengan rekor dan hari ini terimplementasi di harga saham dengan kenaikan 2,36%, 8.675. BRI naik 0,65%, 4.620. Bank Mandiri naik 1,78% di 10.000. BNI naik 1,06%, 9.575. Semuanya adalah emiten banking 4 besar berdasarkan gainers value. Dan kita lihat dari losers ada BSBK turun 6,5%. BRMS turun 1,04%, BRIS turun 0,35% di 1.415 dan PICO turun 6,34% di 266. Demikian pemirsa review singkat pembukaan perdagangan di akhir pekan ini. Dan
pembahasan seputar rekomendasi saham pilihan juga masih akan kami hadirkan saat lagi.